Bab 157 Negeri Ajaib Sumber Air Panas. Kabut airnya berkabut dan bunganya harum. Negeri ajaib sumber air panas ini penuh dengan bunga dan tanaman eksotis. Banyak juga tanaman merambat dan pepohonan halus yang bertumpuk, membentuk pembatas alami yang memisahkan area VIP. Xiao Chen memang telah melewati batas. Ketika dia melihat Yan Qingcheng dan Hai Yun Sui terbungkus kain kasa, dia tahu ada sesuatu yang tidak baik. Untungnya, dia telah berkultivasi tingkat lanjut, dan dia melebarkan sayap abadinya dengan ringan dan dengan cepat terbang lebih dari 10 meter. Keke dan naga kecil keras kepala saling memandang, menundukkan kepala dan berjalan kembali. Untungnya tidak ada yang memperhatikan di sini. Kalau tidak pasti akan ada gangguan. Ketika Xiao Chen melepas pakaiannya dan berendam dengan nyaman di sumber air panas, pelayan cantik itu membawakan anggur. Ini adalah wanita barbar dengan kulit yang sangat putih dan lembut, dua telinga berbulu yang indah, dan seekor rubah di punggungnya. Pelayan barbar yang cantik dengan lembut memasukkan nampan kayu harum berisi anggur berkualitas ke dalam air panas, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu memerlukan layanan lain?" Hah! Xiao Chen tertegun, tetapi ketika dia melihat pelayan kecil itu menyiram uang, mata besar Wang tiba-tiba muncul, dan dia berkata, "Tidak perlu." "Oh, oke, jika terjadi sesuatu, kamu bisa menarik tali bel ini, dan kami akan datang untuk memenuhi permintaanmu sesegera mungkin." Berjalan pergi dengan pinggang ditekuk. Kabutnya kabur. Xiao Chen berendam di sumber air panas yang hangat, bersandar di dinding kolam, mencium aroma bunga yang menyegarkan, dan meminum sedikit minuman dari nampan di dalam air kenikmatan. Biarkan tubuhmu rileks dulu, lalu pergi dan selesaikan masalah dengan sampah itu. Saya harus mengatakan bahwa tata letak negeri ajaib sumber air panas enak dipandang. Dibangun di atas gunung, dengan gaya taman dan bunga harum dan tanaman. Benar-benar seperti tanah suci di luar dunia di kota Tiandi yang ramai dan bising. Kalian pasti tahu kalau kabut air di sini menyulitkan bunga dan tanaman halus itu untuk bertahan hidup. Namun yang bisa kalian lihat sekarang adalah ratusan bunga bermekaran sempurna, pepohonan rimbun dan hijau, serta tanaman merambat yang meliuk-liuk. Anggur penghormatan sangat menyegarkan. Ini adalah kesempatan langka bagi Xiao Chen untuk bersantai seperti ini. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat tegang, dan sekarang dia minum sendirian, merasa sedikit mabuk di kolam air panas. Pada saat ini, pikirannya berbeda dan dia memikirkan banyak hal. Dia tiba-tiba datang ke dunia keabadian mulai sekarang. Saya sangat ingin kembali ke dunia manusia. Saya merindukan orang tua saya, teman-teman saya, dan semua orang yang saya kenal. Bahkan beberapa musuh dari masa lalu muncul di depan mata saya, dan saya merasa mereka tidak lagi penuh kebencian. Bagaimana dia bisa kembali ke dunia manusia? Informasi yang dia terima setelah datang ke dunia ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan mereka yang bisa bertahan hidup dan mati dan mencapai alam keabadian akan memiliki jalan keluar yang sempit jika mereka ingin menghancurkannya batal dan memasuki dunia manusia. Dengan kekuatan Shattering the Void, jika memasuki dunia abadi dari dunia manusia, rasanya seperti menyusuri sungai, dan dari dunia abadi ke dunia manusia, seperti mundur dalam jeram dua tidak berada dalam seri yang sama. Bahkan jika aku memiliki jalan keluar yang sempit, aku masih ingin kembali dan melihat-lihat. Xiao Chen telah bergerak ke arah ini sejak dia memasuki alam keabadian, yaitu, dia terus bekerja keras untuk berlatih dan berusaha mencapainya, hari menerobos ke alam keabadian. Seseorang seperti Lan Nuo, yang penampilannya bertahan sel lamanya dan mencapai alam keabadian di usia 30-an,
kemungkinan besar tidak akan lahir dalam 1000 tahun. Terutama dalam konteks kurangnya energi spiritual di dunia manusia, mampu berkultivasi hingga tingkat tersebut membuat Lan Nuo semakin luar biasa dan halus, dan dia benar-benar seorang jenius yang tiada taraf. Xiao Chen tidak menyangka akan memasuki alam keabadian pada usia 30 tahun. Dia menetapkan waktu bagi dirinya sendiri untuk mencapai puncak keabadian sebelum usia 45 tahun. Tetapi Xiao Chen harus memaksakan diri dengan sangat ketat. Dia sudah berusia 21 tahun, dan orang tuanya hampir berusia 50 tahun. 24 tahun kemudian, dia tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup, jadi dia tidak hidup diizinkan memiliki waktu ekstra untuk disia-siakan. 24 tahun ke depan akan menjadi tahun paling indah dalam hidup, sebuah proses penting dari masa muda hingga usia parubaya. Akankah gadis di dunia manusia itu menjadi seorang istri? Waktu berlalu dengan cepat, dan kecantikan menjadi tua dengan cepat. Perasaan yang pernah dia miliki akan hancur oleh kejamnya waktu. Xiao Chen tidak berani berharap bahwa setelah 24 tahun, jika pihak lain masih ingat bahwa pernah ada seorang pemuda bernama Xiao Chen, dia akan puas. 24 tahun, saya menghabiskan masa muda saya dengan berlatih, tetapi saya tidak dapat melihat hasilnya. Xiao Chen merasa sedikit sedih di hatinya. Dia menghela nafas tanpa daya. Mata jernih, bulu mata panjang, senyuman polos, dan punggung ramping perlahan menghilang dan menghilang. Xiao Chen menarik rambut hitam panjangnya dengan keras, lalu mengangkatnya dengan tajam. Kamu mencari masalah. Aku pernah menyukainya dan tersentuh olehnya. Itu sudah cukup. Saya harap Anda menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk Anda percayai. Mata Xiao Chen seolah menembus ruang dan waktu, seolah dia melihat gadis pintar dengan senyum menawan dan mata yang indah lagi. Kemudian, dia menyingkirkan nampan kayu yang harum dan mulai berlatih di sumber air panas. Jika ada yang melihatnya seperti ini, mereka pasti akan bergumam bahwa dia benar-benar orang gila yang berlatih. Keke juga menikmati pemandian air panas dengan nyaman, dan naga kecil yang keras kepala itu tampak merasa segar. Mereka berdua menunjukkan ekspresi puas dan berenang-renang di kolam pemandian air panas. Pada akhirnya, Keke berenang menuju nampan kayu yang harum, mengambil botol anggur dan meminumnya 2 kali. Akibatnya, binatang kecil seputih salju itu tersedak dan menangis keluar dari kolam air panas. Xiao Chen tidak berlatih secara mendalam, dan segera dia menyadari seseorang mendekat. Itu adalah pelayan barbar kecil dengan telinga berbulu. Tuan, saya di sini untuk membawakan Anda anggur. Taruh di sini. Ketika pelayan memasukkan nampan ke dalam air, Xiao Chen bertanya, apakah itu sampah keluarga Regen di sini? Maksudmu Tuan Hoffman, bajingan itu, ini. Pelayan kecil itu ragu-ragu, tampak malu. Jangan khawatir, saya tidak akan membuat keributan besar di sini. Saya sudah dapat melihat dari ekspresi Anda bahwa sampah itu ada di sini. Kata-kata Xiao Chen sangat tenang, tetapi memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang, dengan mengatakan, pergilah. Katakan padanya bahwa aku tidak akan mencarinya dan membiarkan dia datang kepadaku sendiri. Hanya, itu saja. Pelayan kecil itu merasakan jantungnya berdebar kencang. Siapa orang ini? Sombong sekali, dia adalah tuan muda keluarga Regen. Berapa banyak orang yang berani macam-macam dengan pria itu? Ya, itu yang kubilang. Bagaimana kalau dia menanyakan siapa dirimu? Dia tahu siapa aku. Kalau dia tidak tahu, dia sudah mati. Oh, baiklah, aku akan segera pergi. Pelayan kecil itu panik. Dia lari dalam kebingungan, merasa seperti dia benar-benar orang gila.
Ketika pelayan kecil barbar itu datang ke area VIP ke-7, Beb. Erapa Pesolek sedang menggoda beberapa wanita cantik berbaju kasa di pemandian air panas. Apakah Tuan Hoffman masih di sini? Pelayan kecil barbar itu sangat menyadari kebiasaan buruk orang-orang kaya ini, dan takut pada para pemuda yang berani mengolok-olok mereka di siang hari bolong. Haha, dia ternyata gadis kecil yang barbar. Datang dan temani aku secepatnya. Seorang pria gemuk tersenyum jahat pada pelayan barbar itu dan berkata, Tuan muda ini menyukai wanita asing. Suge, seseorang sedang mencari Master Hoffman. Tahukah kamu dia masih di dekat sini? Hehe, semua pria itu tertawa. Beberapa wanita Feng Tiao juga tertawa di dalam air, dan dahan-dahan bergetar. Salah satu dari mereka mengerucutkan bibir dan berkata, ada di dalam kamar. Tidak jauh dari kolam air panas, di antara bunga dan pepohonan, ada barisan sangat indah kabinnya ditumbuhi tanaman merambat yang terlihat sangat natural dan serasi. Terdengar suara rintihan samar dari salah satu kabin yang membuat orang tersipu malu saat mendengarnya. Hoffman, seseorang sedang mencarimu. Pria kecil gendut itu berteriak dengan jahat. Jangan ganggu aku. Terdengar suara tidak sabar dari kabin. Kamu benar-benar tidak keluar. Dia gadis cantik dari suku barbar. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan menikmatinya. Petik 2. Bang! Pintu kabin dibuka dengan kasar, dan seorang pria berambut pirang yang buru-buru memakai handuk mandi melangkah keluar. Bulu tubuhnya sangat lebat, dan bulu di paha dan dadanya lebih dari 1 inci panjangnya. Warnanya gelap dan tebal, yang cukup menakutkan, seperti gorila. Cek, cek, gadis kecil barbar yang manis, haha. Hoffman tertawa dan berjalan cepat. Diikuti oleh seorang wanita berambut hitam acak-acakan, sekilas dia tampak seperti wanita menawan, pinggangnya bengkok seperti ular air yang berenang, dan wajahnya penuh cinta. Tuan Hoffman, seseorang ingin mengundang Anda kemari. Nah, apa yang terjadi? Hoffman segera membuang senyum perak di wajahnya, dan berkata dengan tatapan waspada di matanya, siapa itu? Saya tidak tahu detailnya. Dia bilang, biarkan Anda pergi ke area VIP No. 2. Setelah mendengar ini, Hoffman benar-benar mengesampingkan pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi katanya. Apa? Tolong ulangi padaku sesuai dengan kata aslinya. Setelah mendengarkan pernyataan pelayan barbar itu, Hoffman segera mengangkat matanya dan berkata dengan marah, sialan, bajingan sombong macam apa yang berani menyebutkannya aku bajingan dan memintaku menundukkan kepalanya. Aku sangat bosan denganmu. Kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu. Kamu sangat berani. Tawa pria kecil gemuk itu datang dari kolam air panas, kamu benar-benar bajingan. Karaktermu terlalu buruk, kamu memiliki terlalu banyak musuh, dan kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Hoffman melotot dan berkata, Suge-kun, jangan mengucapkan kata-kata sarkastik, kamu sudah cukup banyak melakukan hal buruk. Belum lagi 2 atau 3 kali sehari. Kamu dicari-cari balas dendam setiap hari, bisakah kamu mengingatnya dengan jelas? Seorang pria muda di sumber air panas memeluk seorang wanita muda dan cantik dan berkata, orang ini memang sangat arogan. Jika dia berani berbicara seperti ini, dia pasti memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Saya rasa mungkin itu yang terjadi. Saya telah memprovokasi banyak orang akhir-akhir ini. Bagaimana saya tahu siapa yang mencari kematian? Mengumpat dengan keras, mengenakan jubah mandi, dan berkata kepada para pemuda di sumber air panas. Ayo, kita lihat dan beri pelajaran pada bajingan menyebalkan ini. Sambil menyingkirkan para wanita bertubuh panas,
para pemuda itu berjalan keluar dari kolam air panas dan berjalan bersama menuju area VIP kedua tempat Xiao Chen berada. Bajingan mana yang begitu sombong? Beraninya kamu memintaku, Hoffman, untuk datang dan meminta maaf. Apakah kamu lelah hidup? Dengan sepetak rambut hitam di dadanya yang telanjang, Hoffman yang tinggi itu sekuat gorila. Xiao Chen meliriknya dan menemukan kenalan lain. Tuan muda dengan penampilan yang baik di antara keempatnya sebenarnya adalah saudara laki-laki ketujuh dari gadis berharga keluarga Mander. Kanasi mengunjungi keluarga Mande, tetapi Xiao Chen tidak pergi, yang menyebabkan serangkaian hal. Xiao Chen mengabaikan Hoffman, memandang saudara ketujuh Kanasi, dan berkata, "Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana kamu memanggilnya?" "Roguo, kirimkan namamu sendiri." Kata-kata Xiao Chen sangat dingin, dengan nada memerintah, seperti seorang jenderal yang menegur anggota baru. "Siapa kamu? Kamu berani berbicara tanpa malu-malu, kamu mencari kematian." Salah satu dari 4 orang, seorang pria berambut hitam dengan banyak bintik di wajahnya, berkata dengan ekspresi galak, "Ingat, Tuan muda, namaku Li Dongbo, bukan kamu. Jika kamu mampu, jangan berpura-pura menjadi bos." Saat dia berbicara, dia melangkah maju, seolah ingin menamparkan mulut Xiao Chen. Suara pop sangat jelas, dan mulut besarnya sangat keras, tapi bukan Li Dongbo yang memukulnya, tapi Xiao Chen yang menariknya dengan keras. Dengan tamparan, Li Dongbo terbang dan mendarat di kolam air panas dengan celepuk. "Aku akan melakukannya." Setelah Li Dongbo jatuh ke dalam air, dia segera melompat dan berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar mencari kematian, nak, kamu mati kali ini." 3 Hoffman, sebutkan namamu. "Sial, kamu pikir kamu sebenarnya siapa?" "Namaku Hoffman." Hoffman yang tinggi dan tinggi menahan amarahnya, melangkah ke sumber air panas, dan duduk di seberang Xiao Chen. Ada banyak orang yang menaruh dendam padanya, dan dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan oleh orang sok di depannya. "Namaku Zugekun." Pria kecil gemuk yang seperti ranjau darat dengan tenang berjalan ke sumber air panas. Xiao Chen hampir geli. Bagaimana bisa ada pria gendut di keluarga Suge? Pria ini sama dermawannya dengan Suge Liang dan Suge Ming gemetaran. Xiao Chen awalnya ingin menemukan orang ini, tetapi dia tidak menyangka dia akan bersama Hoffman, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Akhirnya Rogui pun melangkah ke pemandian air panas. Di antara keempat pemuda tersebut, Li Dongbo dan Hoffman adalah yang paling marah. Pria di seberangnya begitu sombong hingga ingin segera menghajarnya. "Jika kamu ingin mati, bukan itu yang kamu lakukan." Hoffman menatap Xiao Chen dengan dingin dengan sedikit rasa jijik. Selama dia memberi perintah, lebih dari selusin ahli yang menjaganya dari luar akan bergegas masuk, dan mereka akan berada di sana sejak awal. Waktu akan memotong-motong Xiao Chen. Inilah alasan mengapa dia percaya diri. "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu, seekor gorila Golden Retriever, begitu bodoh dan gila, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang." Xiao Chen menghela nafas, dan Hoffman hampir mati karena marah dan mati lemas. "Aku akan melakukannya." Hoffman ingin melompat pada saat itu, tapi menahannya dan berkata dengan senyuman kejam, "Oke, aku akan bermain denganmu perlahan. Keke, pergi dan tangkap semua orang di luar." Xiao Chen tertegun dan menemukan bahwa binatang kecil seputih salju itu telah menghilang tanpa menyadarinya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Benda kecil ini sangat berantakan. Kemana perginya setelah waktu yang begitu singkat? Sepertinya ada beberapa wanita cantik dari hutan belantara selatan yang mandi di sumber air panas sebelah. Mereka tidak akan pergi ke sana untuk menimbulkan masalah, bukan?
Di kolam air panas di sebelahnya, beberapa keindahan hutan belantara selatan sedang sibuk, mengelilingi binatang kecil seputih salju di dalam air. Tangkap, cepatlah, lebih dekat lagi. Di sana, cepat blokir. Oh, aku hampir menangkapnya. Binatang kecil seputih salju itu membuat banyak suara di dalam air, mengganggu beberapa orang. Wanita itu berlari dan melompat-lompat, menghalanginya terlepas dari cahaya pegas yang keluar. Paha ramping seputih salju, lengan giok lembut seperti agar-agar, pinggang ramping yang bisa digenggam, kain kasa berkibar, dan badan giok terbentang, pemandangan yang membuat orang mimisan. Jika seseorang berdiri di sini, dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Entah darahnya akan mendidih dan pembuluh darahnya akan pecah dan dia akan mati, atau dia akan pingsan karena kegembiraan. Keke yang malang meminum 2 teguk anggur karena penasaran, dan tenggorokannya terasa seperti terbakar. Dia melarikan diri dari area VIP untuk mencari makanan untuk meminum anggur pedas. Tanpa diduga, saya datang ke kolam mata air yang berisi beberapa wanita cantik, dan langsung menyapu makanan penutup mereka, namun hal ini menyebabkan sekelompok wanita mengejar mereka. Semuanya memiliki bintang kecil di mata mereka, dan mereka ingin memegangnya di tangan mereka, sepertinya. Binatang kecil seputih salju itu masih bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, dan sepertinya sangat menyukainya, tetapi justru inilah yang membuatnya takut, dan tidak ingin menggunakan kekuatan magis untuk menghadapinya, jadi dia kabur ke sumber air panas. Hanya Yan Qingcheng yang tidak berpartisipasi, karena dia mengenali Keke dan tahu siapa pemiliknya. Matanya yang indah berputar berulang kali, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Puff! Oh, kenapa tiba-tiba aku terbang dan jatuh ke dalam air? Keke akhirnya mengambil tindakan, menggunakan kekuatan magis kurungan untuk melumpuhkan kedua wanita itu, lalu melarikan diri kembali ke area VIP kedua. Bab 158 Seorang gangster bertemu orang gila. Saya harus mengatakan bahwa Hoffman memang telah melakukan segala macam hal buruk. Dia telah melakukan pembunuhan dan pembakaran, memperkosa siswi, dan menyita harta benda orang. Dia akan membunuh seseorang sesekali. Orang-orang mengetuk pintu hampir setiap hari untuk membalas dendam. Dia mendapat berita itu secara mendadak beberapa hari yang lalu, dan dia tidak mengambil hati sama sekali untuk memperjuangkan naga kecil yang keras kepala itu. Lagi pula itu tidak berhasil, dan dia tidak melakukannya sendiri. Dia tidak menganggap serius tindakan ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Siapa kamu? Hoffman memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia terbiasa mendominasi dan mendominasi normal. Mulutmu bau. Kilatan cahaya melintas, dan suara tajam keluar. Tanda tamparan yang jelas muncul di wajah Hoffman, dan dia hampir jatuh ke sumber air panas dengan mulut besar. Saya akan melakukannya. Jika Anda berani memukul saya, Anda sedang mencari kematian. Hoffman juga dianggap sebagai master, dan tingkat kultivasinya dalam transformasi fana tingkat keempat sudah cukup baginya untuk berjalan menyamping di antara para kultivator biasa. Ditampar mulutnya seperti ini adalah rasa malu dan terhina yang besar. Dia memasang ekspresi garang dan menerkamnya dengan ganas. Seberapa berkembangkah Xiao Chen sekarang? Berubah menjadi 9 surga. Dibandingkan dengan Hoffman, ini benar-benar dunia yang berbeda dan tidak cukup baik sama sekali. Ketidaksukaan Xiao Chen terhadap pria ini mencapai puncaknya. Dia hanya duduk di sumber air panas dengan punggung menempel di dinding kolam, dia mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Bayangan kakinya yang berat bergoyang di depan mata Hoffman, membuatnya terkejut dan ketakutan. Budidayanya sebenarnya tidak mungkin dihindari. Dia menendang wajah Hoffman,
menyebabkan hidungnya langsung berdarah. Dia terbang keluar dan jatuh ke sumber air panas dengan bunyi celepuk. Hoffman menangis kesakitan, hidungnya terasa patah, dan dia tidak bisa membuka matanya. "Sial, ayolah, potong jeroan ini untukku," teriak Hoffman. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. "Kemarilah, bunuh bajingan ini." Li Dongbo di sebelahnya juga berteriak. Jika Hoffman tidak memintanya untuk menahan diri terlebih dahulu, dia akan memanggil seseorang sekarang. Dalam proses menelepon seseorang, dia diam-diam mengutuk, "Hoffman, kamu pantas mendapatkannya. Kamu menyuruhku menahan diri ketika aku dipukuli tadi." Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok menyerbu masuk. Di saat yang sama, Keke menyelinap kembali. Melihat betapa sibuknya tempat itu, kupikir beberapa iblis wanita telah mengirim orang untuk menangkapnya melarikan diri. Xiao Chen awalnya ingin naga kecil keras kepala merawat orang-orang ini. Ketika dia melihat Keke kembali, dia berkata, "Kembalilah dan berikan orang-orang ini tempat tinggal dan biarkan mereka berendam di sumber air panas sebentar." Dia lupa menanyakan kemana perginya. Sinar cahaya warna-warni bersinar, dan lebih dari selusin sosok semuanya membeku, lalu dibuang ke sumber air panas. Kemudian kekuatan tak kasat mata menekan tubuh mereka di bawah air, gelembung-gelembung terus bermunculan, dan berendam di sumber air panas berubah menjadi minuman spa. Xiao Chen bersandar dengan santai di dinding kolam, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. "Siapa kamu?" Warna Hoffman berubah. Kali ini pencari balas dendam jelas berbeda dari biasanya. "Kamu masih belum tahu siapa aku." Xiao Chen mencibir dan berkata, "Beberapa hari yang lalu kamu ingin merebut binatang suciku." "Kamu, apakah kamu Xiao Chen?" Dia memandangi Pegasus giok putih di sebelahnya, dan memandang Xiao Chen dengan curiga. Meskipun Pegasus ini sangat tampan, itu tidak mungkin naga kecil yang keras kepala itu di depanmu. Xiao Chen sepertinya menyadari keraguannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu membunuh binatang suciku, binatang suci dengan potensi tak terbatas. Katakan padaku bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi." "Kamu berbicara omong kosong, bagaimana mungkin? Binatang suci itu hanyalah binatang subnaga yang jelek." Nada suara Hoffman jelas tidak lagi keras, dan dia tidak berani mengucapkan kata-kata buruk. Dia telah mendengar tentang Tuan di depannya, dan banyak orang telah mendengarnya dia hari ini. Selama diskusi, bahkan Wu Xingfeng dipukuli sampai mati oleh orang gila itu. Xiao Chen tertawa dengan marah dan berkata dengan dingin, "Binatang subnaga yang jelek. Lalu mengapa kamu masih mencoba merampoknya?" Pada titik ini, dia menamparnya, dan Hoffman yang tinggi itu segera terlempar, dan jatuh ke dalam air dengan celepuk. Di sebelahnya, wajah Li Dongbo menjadi pucat. Dia benar-benar tidak menyangka akan menyinggung Tyrannosaurus humanoid legendaris ini, yang merupakan orang mesum dari Jiu Chongtian. Selain itu, jika menyangkut latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengan Hoffman. Dia tidak memiliki sesuatu yang terlalu kuat untuk diandalkan. "Persetan denganmu." Setelah Hoffman jatuh, wajahnya pucat karena marah. Setelah bangun, dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Sial, oke, aku mengaku kalah hari ini, nak, aku tidak bisa melakukan ini. Lupakan saja, tunggu saja." Setelah itu, dia berbalik dan ingin pergi. Xiao Chen menamparnya lagi, kilatan cahaya melintas, dan Hoffman menerima tamparan keras lagi. Pipinya bengkak sehingga dia jatuh ke sumber air panas karena malu. "Beranikah kamu berpura-pura menjadi bujangan bersamaku? Beranikah kamu mempermainkanku? Kamu tidak memenuhi syarat." Xiao Chen berkata dengan dingin, "Siapa yang menyuruhmu pergi?
Aku tidak akan mengatakan apa-apa hari ini, beraninya kamu mengambil langkah lain untuk mencoba. Dia benar-benar kehilangan muka di depan teman Ping Yue, dan hampir menjadi gila. Dia berdiri dan mengutuk lagi, kamu mencari kematian. Saya keluarga Regan. Kali ini Xiao Chen tidak lagi sopan dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Aliran cahaya melintas, dan Hoffman ditarik ke arah Xiao Chen oleh kekuatan tak terlihat. Xiao Chen menangkapnya dan menamparnya dengan mulut besarnya. Wajah Hoffman menjadi 3 ukuran lebih besar, bengkak parah, penuh memar dan lebam. Kamu berani menggunakan kata-kata kotor ketika berbicara denganku. Aku sangat menjijikkan padamu. Li Dongbo, Zhu Gekun, dan Luo Guao yang berdiri di sampingnya semuanya merasa merinding. Dia memperlakukan tuan muda keluarga Regan seperti sedang membawa seekor ayam. Dia mencengkeramnya dan memukulnya, begitu gila hingga dia masuk surga. Hal semacam ini sering mereka lakukan, biasanya untuk mempermalukan orang-orang biasa yang lemah, atau korban yang datang untuk membalas dendam, biasanya orang-orang yang status dan kekuatannya jauh di bawah mereka. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang segila Xiao Chen. Bagaimanapun, keluarga Regan adalah salah satu keluarga kuno terbaik di kota Tiandi. Kekuatan mereka menyelimuti hutan belantara selatan seperti ini. Pukuli dia sangat keterlaluan. Aku itu menembus ke intinya. Tidak ada keraguan bahwa pria di depannya adalah orang gila dan tidak peduli dengan keluarga di belakangnya. Jika dia berani berteriak lagi, dia mungkin akan dibunuh tanpa ampun. Kenapa kamu tidak memarahiku? Teruslah bersikap sombong. Aku, Hoffman benar-benar layu, dan ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. Xiao Chen ini sama sekali bukan orang baik, dan dia mungkin membunuh seseorang jika dia tidak setuju dengannya. Beraninya dia terus berbicara omong kosong. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku ingin memberitahumu tentang kesalahpahaman beberapa hari yang lalu. Kesalahpahaman? Hah? Xiao Chen mendengus dingin dan mendorongnya menjauh. Dia tidak berani melakukan kesalahan lagi. Kemarilah. Tanda seru petik 2. Xiao Chen duduk lagi, minum segelas anggur, dan mengangkat jarinya ke arah Li Dongbo. Tingkah laku seperti ini membuat Hoffman, Li Dongbo dan yang lainnya ingin memarahi Anda. Anda mengira Anda adalah bos kota Tiandi, padahal Anda begitu sombong. Li Dongbo berjalan dengan ketakutan, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Tuan di depannya jelas merupakan karakter yang kejam di antara karakter yang kejam. Xiao Chen menepuk wajahnya dengan lembut dan berkata, kamu begitu sombong sekarang sehingga kamu ingin menamparkan wajahku. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku sedang mencari kematian? Mengapa kamu takut sekarang? Bang! Xiao Chen menendang Li Dongbo pergi. Dia keluar dan memercikkan banyak air. Kemarilah. Wajah Li Dongbo membiru dan putih, dan dia datang lagi. Pak! Xiao Chen menamparnya dan mengirimnya terbang lagi. Setelah menghabiskan waktu lama, Li Dongbo bangkit kembali. Xiao Chen bukanlah seorang pengganggu, apalagi kejam. Alasan utamanya adalah tidak ada orang baik dalam kelompok orang ini. Setiap hari, Hoffman memperkosa siswi, membunuh dan membakar. Dia melakukan hampir semua hal buruk di antara teman-temannya. Jika bukan karena keraguan-raguannya, Xiao Chen benar-benar ingin membunuh bajingan ini hidup-hidup. Dia merasa bahwa apa yang telah dia lakukan sudah cukup tanpa ampun, dan tidak ada lagi yang bisa menunjukkan belas kasihan kepada sekelompok orang yang tidak bermoral. Mengabaikan Li Dongbo lagi, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan meminum segelas anggur, melingkarkan jarinya ke arah Zhu Gekun dan berkata, pria gendut, giliranmu. Zhu Gekun, yang bertubuh pendek dan seperti ranjau darat, berjalan seperti asi gemuk gemetar, dan dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, Saudara Xiao,
terakhir kali itu benar-benar kesalahpahaman. Yakinlah bahwa saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Sudah mati, kamu apa yang akan kamu lakukan denganku? Bagaimana kamu bisa memuaskanku? Xiao Chen hanya ingin memberi pelajaran pada anak-anak pesolek ini, bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang buruk, dia akan dipukuli. Naga kecil yang keras kepala di sebelahnya telah menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Jika dia tidak melihat Xiao Chen berurusan dengan mereka, dia akan bergegas dengan sendirinya. Saudara Xiao, tolong dengarkan penjelasan saya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Zhuge, status Zhuge-kun sangat tidak biasa. Tapi karena terjebak di sini hari ini, dia tidak bisa tidak berpikir sebaliknya. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari tempat neraka ini sekarang. Pak, Xiao Chen sepertinya terobsesi untuk menamparkan mulutnya, dan tamparan keras tercetak di wajah gemuk Zhuge-kun. Seperti kata pepatah, jika kamu memukul seseorang, kamu tidak akan menamparkan wajahnya, tetapi Xiao Chen hanya ingin memotong kulitnya. Mimisan Zhuge-kun segera keluar, tapi dia masih berdiri dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Saudara Xiao, mohon ampun. Saya sepupu Zhuge Liang. Terakhir kali itu benar-benar kesalahpahaman. Harap bersabar dan dengarkan saya penjelasannya. Saya yakin kami akan melakukannya. Mereka yang menjadi teman, jika aku berteman dengan kalian, aku akan bunuh diri saja. Apakah kamu masih memiliki karakter untuk dibicarakan?" Xiao Chen tinggi dan tinggi, duduk mata air panas, tubuhnya yang kuat bersinar dengan harta karun perunggu, tubuhnya yang proporsional dan ramping tampak terjalin dengan naga bertanduk, tampak kuat dan bertenaga. Rambut hitam panjangnya tergerai secara alami di bahunya, alisnya yang panjang jatuh ke pelipisnya, dan matanya yang cerah dan energi setajam pisau. Mata Zhuge-kun dan yang lainnya terasa penuh dengan nama keluarga iblis, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran serigala. Tidak jelas mengapa seorang gangster bertemu dengan seorang pembunuh. Ya, jika mereka adalah gangster, maka Xiao Chen adalah pembunuh yang tiada taranya, yang membuat orang-orang ini merasa tidak berdaya. Saat pria kejam di area VIP sedang membersihkan para gangster, beberapa wanita cantik yang bermain air di area VIP sebelah berbisik. Dari mana datangnya binatang kecil itu tadi? Lucu sekali. Benar, warnanya seputih salju, seolah diukir dari batu giok putih. Masa berbulu itu bersinar dengan kilau cerah. Aku sangat ingin memeluknya. Ya, aku benar-benar ingin menyimpannya di sisiku. Binatang kecil seputih salju itu benar-benar sangat spiritual. Beberapa wanita cantik sangat mabuk dan sepertinya memeluk Keke, dan mereka tidak peduli jika cinta mereka bocor ketika tidak ada orang luar yang hadir. Lengan, kaki, payudara montok, dan bokong montok mereka yang berwarna merah muda begitu putih hingga mempesona mata orang. Kanas, gadis kesayangan keluarga Mandar, terus mengoceh dengan matanya yang besar, dan berkata dengan ekspresi cerdik di wajahnya, "Mengapa kita tidak jalan-jalan, mungkin kita bisa menemukannya. Meskipun ada pemilik, kita bisa membelinya. Kemarilah, kita adalah sekelompok gadis muda dan cantik, siapa yang akan mengatakan tidak kepada kita?" Dia sudah menyadari bahwa itu adalah binatang peliharaan kecil Xiao Chen, dan dia hanya ingin mengambilnya, kesempatan untuk menimbulkan masalah pada Xiao Chen, mengatakan bahwa dia menggunakan batu giok. Dia menyentuh Hai Yun Sui dengan lengannya, yang sangat diam di sampingnya dan memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, dan berkata, "Berhentilah berpura-pura untuk diamlah, dan tidak ada orang luar. Apa ideku? Apakah kamu ingin pergi? Pergilah, kita harus menemukan sisi lain." Binatang kecil seputih salju. Kedua wanita di sebelahnya sangat mendukung usulan ini.
Di sisi lain, Yan Qingcheng menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Dia adalah anggota baru dari kelompok kecil mereka dan tidak mengungkapkan posisinya, tapi dia setuju dengan usulan gadis berambut biru Kanasi. Ada ekspresi aneh di wajah cantiknya, dia bisa membayangkan rasa malu Xiao Chen ketika dia dalam masalah. Bab 159 mencapai garis bawah. Ketika mulut besar ke-6 keluar, Zhuge Kun menutup mulutnya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan sia-sia, dan dia mengutuk dalam hatinya, "Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menyinggung bahkan tuan muda dari keluarga Zhuge, jangan lepaskan. Aku akan keluar. Setelah kamu membiarkanku keluar dari sini, aku akan mencari seseorang untuk menghancurkanmu sampai mati." Seolah dia bisa mendengar suara batinnya, Xiao Chen menamparnya 20 kali dalam sekali jalan sebelum dia berhenti. Aku hanya memukul wajah orang. Melihat kepala babi di depannya, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, kemarilah. Xiao Chen menunjuk ke arah Hoffman. Hoffman sangat marah sampai giginya gatal, tapi sekarang orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Xiao Chen berkata kepada Zhuge Kun dan Hoffman, kalian berdua saling menamparkan mulut 20 kali. Jika kalian memuaskanku, itu saja. Kedua orang itu mengubah warna mereka saat itu. Identitas macam apa yang mereka miliki. Sekali lagi, kemarahan muncul dari matanya. Apa? Kamu masih belum yakin? Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Kami akan melakukannya sendiri, kata Zhuge Kun dan menamparkan mulut Hoffman dengan suara pop. Kamu belum makan, jadi gunakan kekerasan. Pah, oh, Zhuge Zutu, beraninya kamu menggunakan kekerasan. Hoffman menamparnya kembali dengan mulut besar. Papa, suara itu terus terdengar, dan keduanya lupa identitas satu sama lain, melampiaskan amarah mereka sepenuhnya dan saling memukul. Suara berderak terus berlanjut, dan akhirnya mereka berhenti setelah saling memukul lebih dari 30 kali. Pada saat ini, kedua mata mereka tersegel, dan daging serta darah di sekitarnya membengkak sehingga mata yang tertekan hanya bisa membuka sedikit celah, dan mereka telah menjadi dua labu berdarah. Oke, itu saja. Aku tidak menyangka kalian akan begitu membenci satu sama lain. Xiao Chen menggoda, sekarang mari kita bicara dan lihat bagaimana menyelesaikan masalah terakhir. Sepertinya dia tidak peduli. Dia tidak berniat menyerangnya. Tapi Hoffman dan Zhuge Kun hampir melompat. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah terakhir. Apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah itu hanya membuang-buang waktu? Mungkinkah semuanya baru saja dimulai dan belum berakhir? Keduanya hampir melompat. Naga kecil yang keras kepala itu adalah binatang suci, tapi dia dibunuh olehmu. Kalian berdua masing-masing harus menyiapkan 1 juta koin emas. EX, 1 juta. Zhuge Kun sangat terkejut hingga dia hampir jatuh ke sumber air panas. Apa konsep 1 juta koin emas? Bahkan jika kamu memukul mereka sampai mati, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya. Kekuatan keluarga mereka tersebar di seluruh hutan belantara selatan. Meski mereka bukan pewaris pertama keluarga, mereka tetaplah keturunan langsung. Meski begitu, harta mereka sendiri hanya 80 atau 90 ribu koin emas jauh dari mereka. Kecuali Anda mengendalikan keluarga. 2 koin emas dapat diletakkan di atas meja untuk jamuan makan, dan 1 juta koin emas dapat dianggap keterlaluan. Apa? Apakah kamu punya keberatan? Xiao Chen mencibir, binatang suci tidak ternilai harganya. Bahkan jika kamu memiliki sumber keuangan yang luar biasa, kamu mungkin tidak dapat membelinya. Di pegunungan primitif besar di hutan belantara selatan, kamu hanya bisa membelinya.
Tangkap beberapa atau dua dalam 10 tahun. Belum lagi binatang suci muda yang paling langka. Jika dibudidayakan dengan benar, itu pasti akan menjadi kekuatan paling setia dan tak terkalahkan di 5 alam ke-9 terdengar panjang dan berteriak dengan kejam pada dua orang di depannya. Zugekun diam-diam mengutuk, sial, orang ini bermulut besar. Hanya iblis yang bisa percaya bahwa itu adalah binatang suci. Jelas pemerasan. Hoffman juga merasa dirugikan. Dia selalu menindas orang lain, membunuh orang, membakar, dan memperkosa orang hari ini. Dia diam-diam bersumpah, jangan biarkan aku keluar hidup-hidup, kalau tidak aku akan membunuhmu. Total kekayaan bersih saya hanya 80.000 koin emas. Zugekun mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan memiliki sebanyak itu. Saya hanya memiliki lebih dari 80.000 koin emas, sedih karena dia ingin muntah darah. Apa yang dia katakan terdengar sangat familiar. Bukankah nada ini adalah nada yang sering diucapkan orang lain padanya? Bagaimana dia sendiri menjadi sasaran penipuan? Baiklah kalau begitu, setiap orang akan membayar 80.000 koin emas terlebih dahulu dan biarkan orang-orangmu mengambilnya. Aku akan menunggu di sini. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen mengeluarkan dua orang dengan perut buncit dari air. Dua orang tingkat 6 surga biasanya mendominasi dan menjadi pelindung pribadi kedua tuan muda tersebut. Namun hari ini sungguh menyedihkan dan dia banyak meminum air panas. Xiao Chen memberitahu kedua pria berusia 30 tahun itu kata-kata yang tepat. Mereka memandangnya dan kemudian pada tuan muda masing-masing dengan kebencian. Keluar dari sini, teriak Xiao Chen dengan dingin. Sampai mereka berdua pergi. Zugekun, Hoffman, Li Dongbo, dan Luo Guo sadar. Orang ini sebenarnya serius. Dia benar-benar berani mengirim orang untuk mengumpulkan uang dari dua keluarga besar. Ini bukan sekedar pembicaraan. Apakah orang ini gila? Tidak apa-apa memukuli tuan muda dari dua keluarga besar. Generasi yang lebih tua tidak punya pilihan selain menutup mata meminta koin emas yang sangat besar. Dia telah melihat merajalela. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Tuan yang lebih tua tidak dapat dengan mudah ikut campur dalam keluhan generasi muda, tetapi ada batas untuk ini. Hanya Xiao Chen, pengunjung asing yang semi tidak dapat ditembus di benua panjang umur, yang berani bertindak dengan cara apapun, aturan. Tuan yang lebih tua tidak bisa ikut campur sesuka hati karena beberapa aturan tidak tertulis, tapi jika keluarga dipermalukan, mereka akan punya alasan untuk mengambil tindakan. Baik keluarga Zuge maupun keluarga Mande adalah keluarga bangsawan tertinggi di hutan belantara selatan, dan mereka sangat menghargai wajah. Jika Xiao Chen diam-diam mengambil puluhan ribu koin emas dari Zugekun dan Hoffman, itu masih dianggap dendam antar generasi muda. Tetapi baginya mengirim orang kedua keluarga besar untuk meminta koin emas dalam jumlah besar, dan bertindak seolah-olah dia bertindak sesuai aturan, itu berarti dia telah mencapai keuntungan. Setelah menerima berita tersebut, seorang pria parubaya di keluarga Regen sedikit mengernyit di ruang kerja dan berkata, siapa Xiao Chen ini, sombong sekali. Melaporkan, menurut penyelidikan, dia berasal dari dunia manusia dan memiliki kinerja luar biasa di Pulau Naga. Petik 2, itulah yang dia katakan sendiri. Saya tidak begitu percaya bahwa dia berasal dari dunia manusia. Gaya mendominasi seperti itu memberi saya perasaan yang sangat istimewa. Firasat buruk, mungkin, dia datang dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan. Ekspresi kekhawatiran muncul di wajah pria paruh baya itu. Menurut penyelidikan, ketika mereka datang ke kota Tiandi dari kota kuno di Laut Cina Selatan,
mereka menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan di jalan dan tiba di kota Tiandi terlambat lebih dari 30 hari. Selama periode kosong ini, saya tidak tahu kemana mereka pergi. Dalam bayangan itu, jawab orang itu. Kekhawatiran di wajah pria parubaya itu menjadi lebih berat, dan dia berkata pada dirinya sendiri, selama periode kosong 1 bulan, saya pasti telah kembali ke bagian terdalam dari hutan belantara selatan. Dugaan saya mungkin benar. Pria yang datang dari 30 tahun yang lalu di bagian terdalam dari hutan belantara selatan, seorang keturunan keluarga bangsawan di kota Tiandi sangat menderita, dan pada akhirnya hampir menyebabkan bencana. Petik 2. Tuanku, maksudmu, legenda kuno beredar di hutan belantara selatan benar, dan ada beberapa raja kuno tersembunyi di bagian terdalam hutan belantara selatan. Tapi, bukankah itu berarti mereka semua disegel di pulau itu pada zaman kuno? Orang-orang dalam bayang-bayang merasa sedikit bingung. Lidahku kering dan aku tergagap saat berbicara. Ada lebih banyak rahasia kuno di kedalaman Southern Wastelen daripada yang kamu bayangkan. Di saat yang sama, ayah Sugekun di keluarga Suge juga mengerutkan kening. Ada waktu kosong selama 1 bulan. Mungkinkah anak laki-laki ini benar-benar berasal dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan? Perilakunya persis sama dengan orang itu 30 tahun yang lalu. Orang di sebelahnya bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah benar ada seseorang di hutan belantara selatan? Apakah makhluk purba dalam mitos dan legenda kuno itu benar-benar tidak disegel? Sudah mati, tidak apa-apa meninggalkan 1 atau 2 garis keturunan. Tidak heran tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan kedalaman hutan belantara selatan hidup-hidup." Orang-orang di sebelahnya sedikit takut. Ayah Sugekun menghela nafas dan berkata, "Ada banyak rahasia di bagian terdalam dari hutan belantara selatan, dan bukan hanya klan di sana." Pada titik ini, dia berbalik dan berkata dengan marah, "Binatang kecil ini telah melakukan semua hal buruk hal-hal. Sudah waktunya dia membiarkan dia mengingat pelajaran berdarah dan menyuruhnya membersihkan pantatnya sendiri dan aku tidak akan peduli." Sugekun dan Hoffman menunjukkan sedikit senyum kebencian di area VIP Hot Spring Wonderland nomor 2. Xiao Chen ini sangat gila sehingga dia berani mengirim orang langsung ke 2 keluarga besar untuk meminta koin emas yang sangat besar. Mungkin 1 atau 2 orang tua di keluarga itu akan marah. Li Dongbo dan Luo Guo juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. "Kami tidak boleh menyinggung perasaan Anda sekarang, orang gila. Mari kita lihat apakah Anda bisa tertawa terakhir. Jika Anda menyinggung orang tua, Anda akan mati." Namun, Sugekun dan Hoffman tercengang oleh berita yang dibawa kembali oleh 2 penguasa surga ke-6 yang telah kembali pantat. Mereka tercengang karena terkejut, dan baru setelah 2 penjaga lapis ke-6 membisikkan kata-kata itu ke telinga mereka lagi, mereka kembali sadar. Apa latar belakang Xiao Chen yang sebenarnya membuat ayah mereka keberatan? Melihat ekspresi kedua orang tersebut, mentalitas Li Dongbo dan Luo Guo dalam menonton pertunjukan tersebut hancur. "Aku tidak membawakanmu koin emas. Kalian berdua bisa melanjutkan dan minum air." Xiao Chen langsung menjatuhkan 2 penjaga dari tingkat 6 dan melemparkan mereka ke sumber air panas, sementara selusin penjaga berperut besar di sebelahnya, terus-menerus muntah air. "Sepertinya kalian berdua tidak yakin, jadi aku akan terus mengendurkan otot dan tulang kalian." Xiao Chen berjalan menuju Sugekun dan Hoffman sambil tersenyum. "Berhenti, berhenti. Saya harus mengirim seseorang untuk mengirim koin emas kali ini." Sugekun mengertakkan gigi dan berkata kepada seorang penjaga yang sedang memuntahkan air, "Pergi ke kepala pelayan saya dan minta dia mengirim koin emas." Saat ini,
Hoffman juga dia segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dia merasa sangat sedih hingga dia ingin muntah darah, dan diam-diam bersumpah bahwa selama dia bisa meninggalkan tempat hantu ini dengan lancar, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh ini, bajingan ganas, dan dia akan mendapatkan kembali setiap sen koin emasnya. Sementara hati Sugekun dan Hoffman berdarah, mereka juga diam-diam bertanya-tanya mengapa keluarga mereka benar-benar tidak peduli terhadap mereka. Mereka tidak tahu bahwa perilaku Xiao Chen Persi sama dengan perilaku seseorang 30 tahun yang lalu, dan dia sepertinya berasal dari tempat yang sama, yang membuat ayah mereka sangat tabu. Kurang dari setengah jam kemudian, saya melihat dua tim yang masing-masing membawa sekantong besar koin emas, berjalan menuju area VIP No. 2 Hot Spring Wonderland, yang mengejutkan banyak orang yang keluar masuk Hot Spring Wonderland. Xiao Chen merasa sedikit terdiam. Tidak mungkin dia bisa mengambil begitu banyak koin emas sendirian. Apakah ada yang salah denganmu? Apakah kamu mencoba menipuku? Berikan mereka semua sebagai ganti tiket emas. Bernafas keras, kedua kelompok itu dengan cepat mundur. Namun, beritanya menyebar. Orang-orang yang masuk dan keluar dari sini adalah orang-orang dengan status tertentu di kota Tiandi. Banyak dari mereka adalah orang-orang di lingkaran Sugekun dan Hoffman. Ada banyak tuan muda, wanita dan selebriti lainnya, dan bahkan banyak orang adalah beberapa orang kuat dari tempat lain yang datang ke kota Tiandi dari tempat lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan binatang buas. Hei! Tahukah kamu, kedua bajingan ini menderita kerugian besar hari ini. Mereka ditipu untuk membayar puluhan ribu koin emas untuk menebus diri mereka sendiri. Pernahkah kamu mendengar bahwa dua pesolek dari keluarga Suge dan keluarga Regen sangat menderita hari ini? Ya Tuhan, berita besarnya adalah Sugekun dan Hoffman dipukuli begitu keras sehingga mereka bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Sekarang mereka harus menukar koin emas untuk nyawa. Mereka terlalu merajalela. Kamu tahu kamu akan menderita kerugian besar cepat atau lambat, tetapi Xiao Chen hanyalah orang gila di antara orang-orang gila. Kedua orang itu benar-benar malu, tetapi Xiao Chen ini sangat galak, dia benar-benar berani bertindak seperti itu ini. Singkat hanya dalam seperempat jam, hampir semua orang di negeri ajaib sumber air panas mengetahui masalah ini. Sulit bagi Xiao Chen untuk tidak menjadi terkenal. Selain itu, Wu Xingfeng, seorang pemimpin di utara, baru-baru ini telah dikalahkan, dan reputasinya meroket.